Kristus. Malam. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar Pertobatan Apostolis. Pertemuan yang ke-6 yang akan dipandu oleh Romo Leo Sardi sebagai narasumber. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Romo Sardi yang sudah berkenan hadir untuk membimbing kami semua yang berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Dina dari CLC, akan ditemani oleh Kak Emon dari CLC juga, yang akan bertugas melayani sebagai MC dan moderator acara pada malam hari ini. Mohon kepada semua peserta untuk memperhatikan dan memenuhi tata laksana webinar yang sudah diposting di WA Group. Sebelum kita memulai acara webinar malam hari ini, mari kita buka dengan lagu pembuka, Come and Journey with Me, dan doa pembuka. Silakan share, Kak Sito. Come to the song, come to the dance, bring all you are, bring all you be, and come with your voice, come with your heart, come and journey with me. Come and journey with me. Come, let the sun fill up your eyes. Take the time to look around and love, just love, and walk with each other. Come and journey with me. Come and journey with me. Come and see, come and be all you are and all you can be, and leave all behind and calm your mind. Come and journey with me. Come and journey with me. Baik, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sejak awal Dikau mengundang orang-orang sederhana untuk datang ke tempat tinggal-Mu. Apabila mereka datang, Kau sambut, Kau panggil untuk bekerja, berkarya, dan bersukaria bersama Dikau. Engkau sungguh manusia paling baik di antara semua manusia. Dan aku hampir tidak percaya
Engkau menghendaki aku menjadi sahabat-Mu. Engkau kuasa ya Tuhan. Masukkanlah aku semakin dalam ke dalam lingkaran sahabat-Mu. Dan bimbinglah aku menyusuri jalan-Mu bersama sahabat-sahabat-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Romo Sardi, saya akan membacakan profil dari Romo Sardi. Silahkan Kak Sito. Baik, Romo Leo Agung Sardi, SY. Bentar. Biasa dipanggil dengan Romo Sardi, lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 April 1967. Masuk novisiat SY pada tanggal 7 Juli 1986. Dan ditahbiskan imamat pada tanggal 31 Juli 1998. Pada tahun 1999 sampai 2001, sebagai Sosius Magister Novisiat di Girisonta, dan 2006 sampai 2012 juga sebagai Magister Novisiat di Girisonta, Semarang. Pada tahun 2016 menyelesaikan studi doktoral Spiritualitas Ignatian dari Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Spanyol. Tahun 2016 sampai 2018 sebagai pembimbing rohani di Kolese Santo Ignatius, Jogja. Dan tahun 2018 sebagai rektor seminar menengah di Mertoyudan, Magelang. Tugas perutusan saat ini sejak 2020 sebagai pembimbing rohani di Collegio Internazionale del Gesù, Roma. Demikian profil dari Romo Sardi. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Romo Sardi yang akan membimbing kita semua. Romo akan menyampaikan presentasi sampai dengan pukul 20 lebih 10, lalu akan dilanjutkan dengan tanya jawab sampai dengan pukul 20 lebih 50. Sebelumnya, Romo, Suster, Ibu, Bapak sekalian, untuk meminimalisir kebocoran, mohon maaf akan kami mute all terlebih dahulu. Nanti Romo Sardi dan Kak Emon bisa unmute ya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Kak Emon sebagai moderator. Silakan Kak Emon. Terima kasih Dina. Selamat malam Ibu Bapak semua yang berbahagia. Kita berada dalam rangkaian tema pertobatan sebagai pilar pendalaman hidup dalam rangkaian retret dalam hidup sehari-hari. Kali ini kita topik ke-6 tentang pertobatan apostolik. Sebentar kita akan mendengarkan bagaimana kondisi pertobatan bisa membawa ke dimensi apostolik atau perutusan. Juga bagaimana konteks dinamika interaksi yang terjadi dari awal, yang personal, menjadi rasuli. Romo Sardi akan memaparkan, memandu kita melalui 3 tokoh yang akan disampaikan ini. Silakan Romo Sardi. Terima kasih Pak Emon. Terima kasih semua. Seperti dikatakan oleh moderator maupun MC, saya diberi bagian pertobatan apostolis dan saya senang ikut bergabung dengan proses ini meskipun hanya saat ini. Biasanya Romo Priyo datang, hari ini tidak bisa datang, titip salam. Yang mengajak saya ke sini Romo Priyo, teman baik. Lalu saya senang juga dimoderatori oleh Dr. Emon dan MC Dina, teman-teman lama. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang, biar dilengkapi oleh mereka. Saya akan menyampaikan tema pertobatan apostolis dengan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Dan untuk ini saya menyiapkan tulisan. Yang pertama sudah saudara-saudari baca, pertobatan Petrus sebagai pendewasaan rohani.
karena judul bahan ini bersama Petrus, lalu Romo Priyo menambahkan bahan Marta, dan sebelumnya sudah ada Maria. Oleh karena itu kita akan belajar dari Maria, Petrus, dan Marta, inspirasi pertobatan apostolis. Kita boleh langsung percaya tiga sosok itu orang-orang yang murah hati. Jadi salah satu penanda rasuli apostolis itu orang-orang murah hati. Kemurahan hati Petrus sampai mati untuk gereja, untuk Tuhan. Tentu kita tidak harus sampai mati, meskipun juga harus mati. Hanya mau mengatakan bahwa kemurahan hati itu buah dari pertobatan, rahmat Tuhan, dan tanggung jawab serta tanggapan kita manusia. Baik, saya mulai pelan-pelan PowerPoint yang saya siapkan. Kelihatan ya? PowerPoint-nya apakah kelihatan? Suara saya apa terdengar? Ya, kelihatan. Kelihatan dan terdengar jelas. Oh, terdengar jelas. Ya, ini lalu tokoh ini saya beri judul, tambahan judul, kurang lebih itu mau saya tunjukkan unsur ikoniknya. Wah, ini Petrus, murid dan batu karang gereja. Kalau saudara-saudari membuka Kisah Para Rasul bab pertama atau 2 bab pertama, itu isinya kobaran semangat Petrus yang menjadi batu karang gereja. Lalu Bunda Maria, Bunda pengurai persoalan hidup atau simpul masalah, mau juga menunjukkan sisi apostolis. Mungkin kita tidak sadar ya mengapa kita spontan ke Maria, karena memang itulah Maria. Jadi dia seorang ibu yang merengkuh semuanya karena telah diperkenalkan merengkuh Yesus. Lalu Marta, sosok lain, saya beri judul mendengarkan Tuhan di tengah kesibukan. Dari perspektif apostolis, Marta itu figur ideal melayani. Hanya lalu dalam kisah yang klasik Lukas itu diingatkan supaya juga mendengarkan Tuhan, mendengarkan sabdanya. Baik, itu yang pertama. Lalu kita itu kan belajar pertobatan apostolis, menjalani retret ini kan peristiwa rohani. Jadi konteksnya bukan hanya mendekati Maria, Petrus, Marta sebagai idola yang kita mau ikuti, tapi kita lebih tepat barangkali berjalan bersama mereka yang lebih dulu berjalan dan sempurna menjalaninya. Karena itu saya ingatkan Maria, Petrus, Marta juga menjalani laku rohani seperti saudara-saudari, menaklukkan diri dan mengatur hidup. Itu kelihatan ya dalam tulisan yang saya sampaikan, pertobatan Petrus, bagaimana dia jatuh bangun juga. Dan yang kedua, mengenal, mencintai, dan mengikuti Tuhan serta kehendaknya. Maria juga belajar bagaimana mencintai Tuhan. Itu lalu pertobatan mau dipahami seperti apa? Mungkin di dalam diri saudara-saudari, pikiran dan hati sudah biasa memiliki gagasan-gagasan. Saya hanya mau merumuskan ulang dari sisi pengaruhnya. Jadi saya rumuskan perubahan cara berpikir, merasa, bertindak karena rahmat Tuhan, dan komited serta setia mengenali dan mengikuti kehendaknya. Ini keterangan yang penting, rahmat Tuhan, perubahan dari dalam. Jadi bukan hanya mau, saya mau. Proses rohani itu kalau saya mau saja itu kadang-kadang melelahkan dan bisa tersesat juga. Tapi ini sebuah rahmat Tuhan. Lalu kita committed dengan rahmat yang kita terima ini untuk terus mengenali dan mengikuti kehendaknya. Oleh karena itu pertobatan seperti ini ongoing, conversion, terus-menerus.
Kami Serikat Yesus belum lama memperingati 500 tahun pertobatan Santo Ignatius. Aspek ini juga kita pahami. Lalu apostolis sebetulnya bisa diterjemahkan secara sederhana rasuli. Rasuli dan punya efek untuk sesama, untuk yang lain. Kalau mau diure, saya menyebut 3 unsur. Mengapa disebut apostolik? Karena seperti para rasul, seperti apostol, artinya yang diutus, apostilein, mengutus, diutus. Jadi mau digarisbawahi, pertobatan yang benar, yang sejati Kristiani itu tidak pernah berhenti pada dirinya. Apalagi jelas pada Ignatius ya. Ignatius itu awalnya hanya mau suci, selamat, tapi ternyata pelan-pelan dibimbing, ternyata nggak ada keselamatan itu berjalan sendiri, nggak ada ke surga itu sendirian, itu nggak ada. Nah, inilah yang mau digarisbawahi, bahkan bisa ditambahkan bersama orang miskin. Apostolis seperti para rasul, dan yang kedua bagian dari aspek sosial karena pertobatan sejati seperti itu. Jadi pertobatan sejati itu bisa dirasakan. Ada banyak contoh, ada kisah dalam sebuah keluarga orang yang pindah agama tapi tidak diketahui, yang diketahui cuma efeknya. Ignatius lebih jelas lagi, masa pertobatan awal itu kakaknya sudah mulai curiga, ini ada apa ini, kok ada jejak-jejak perubahannya. Nah, perubahan itu punya dampak sosial dirasakan oleh sesamanya. Dan ini tidak dibuat-buat karena menjadi bagian utuh dari perjalanan pertobatan. Yang ketiga, terintegrasi dengan perutusan gereja. Itulah keterangan apostolis. Karena apa? Karena hakikat gereja itu diutus. Jadi gereja itu alasan beradanya diutus untuk keselamatan. Dan kita bisa mengingat satu inspirasi dari surat Pater Jindal Arturo Sosa, kehidupan kita adalah perutusan dan perutusan kita adalah kehidupan. Mau mengatakan tidak terpisah. Jadi boleh secara teknis dibedakan dalam refleksi, tapi tidak bisa dipisah, apalagi dilawankan. Jadi kalau misalnya saya sulit berdoa karena sibuk, ada sesuatu yang perlu diolah, diintegrasikan. Baik, lalu kita mulai dari Maria, sosok Maria. Yang pertama, poin pertama, kesanggupan menjadi utusan. Jelas ya, jadi jawaban Maria ya itu jawaban apostolis. Jadi, dan itu sebuah proyek keselamatan yang besar, yang Maria sebagian juga tidak tahu akan apa yang terjadi. Yang dia tahu adalah kesadaran dia dipilih dan merasa terberkati. Jadi diteguhkan oleh pengalaman berjumpa dengan Elizabeth. Perjumpaan dengan Elizabeth itu kan kata-katanya kata-kata peneguhan terhadap Maria. Oleh karena itu poin ini bisa mengatakan, bisa dipetik inspirasinya. Di satu sisi apostolis itu akibat buah dari pertobatan unsurnya, tapi juga perjumpaan dengan orang lain itu bisa menjadi peneguhan proses pertobatan itu. Dan pada Maria yang kedua, pertobatan itulah yang kemudian pelan-pelan menegaskan identitasnya sebagai ibu. Dan kita mesti secara imajinatif dan juga kaya membayangkan Maria bukan hanya ibu ketika melahirkan Yesus ya, juga ibu yang melahirkan gereja. Masih ingat kisah Maria bersama para rasul ketika kedatangan Roh Kudus, Maria bersama para murid berdoa ibu. Jadi keibuannya tidak hanya dibatasi karena mengandung Tuhan, tapi juga mengandung gereja, bunda kita semua. Lalu menjadi murid. Proses menjadi murid juga sangat jelas. Misalnya kesalahpahaman ketika di Kana minta kepada Yesus, hanya dijawab ya belum waktunya ibu. Ketika di Bait Allah juga kurang. Artinya Maria juga berjalan sebagai murid. Ini bagian dari proses apostolis dan akhirnya rasul. Nah, saudara-saudari, saya juga menggarisbawahi satu poin yang barangkali lembut. Maria pengantara, tapi pengantara bukan hanya pengantara permohonan kita. Jadi
iman kita itu kan, iman orang Katolik itu kan khas ya, karena penjelmaan. Jadi Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi ilahi. Jadi mengangkat kita, mengangkat status derajat kemanusiaan. Maria berperan di sana. Kita bisa bayangkan hidup tersembunyi 30-an tahun itu, Maria memperkenalkan Yesus aspek kemanusiaan, Maria dirahmati keilahian, sehingga kita bisa mengatakan Maria itu murid dan rasul yang sempurna dan lengkap dijalaninya, lengkap, tuntas, wafat, bangkit. Ya, memang kalau dalam Injil Lukas hanya sampai pada peristiwa tertentu, tapi dalam Injil yang lain lengkap sampai kedatangan Roh Kudus. Nah, poin-poin ini 1, 2, 3, 4 ini akan membuat kita berkesimpulan melampaui kemustahilan. Dan itulah karya keselamatan yang sampai sekarang masih kita hayati, kita syukuri, juga kita perjuangkan. Jadi kalau akhirnya saya menjadi judul Maria pengurai persoalan kehidupan, simpul masalah, itu bukan tanpa dasar. Jadi masalah Maria itu melampaui itu semua dan layak. Jadi kalau kita entah apa caranya, apa, novena, doa rosario, atau 3 kali salam Maria, atau hanya menyebut Bunda Maria, itu ada daya tariknya. Jadi ada sesuatu pada Maria yang membenarkan mengapa kita ke sana. Kita bisa cek di Google berapa versi lagu Ave Maria, dari yang sangat terkenal agung sampai yang mungkin buatan seseorang tidak dikenal dan yang lain. Baik, itu Maria. Sekarang Petrus. Di bahan Romo Priyo itu juga dijelaskan tahap-tahapnya. Saya mengutip ini, bahan-bahan ini saya ambil dari Romo Priyo dan saya bahasakan. Akhirnya Petrus menjadi orang kudus dan dalam kesadaran pendosa itu. Baik, yang poin pertama, diperkenalkan kepada Tuhan oleh saudaranya, itu ceritanya. Jadi mau dikatakan bahwa seorang yang akhirnya menjadi luar biasa itu cara perkenalannya dengan Yesus hanya seperti itu. Jadi hanya saudaranya, saya ketemu Tuhan begini-begini, lalu dikenal. Jadi saya mau mengatakan Tuhan itu selalu tidak pernah kehilangan cara untuk menyapa kita. Jadi ada saja, kadang-kadang begitu sabar. Pada Ignatius itu ketika umur 26 tahun, dan itu pun pakai celah kecil yang namanya membaca. Dan itu Petrus diperkenalkan kepada Tuhan oleh saudaranya. Kalau akhirnya kita mengatakan aspek pertobatan itu apostolis, bukan hanya itu buah pertobatan, proses Petrus saja menjadi pertobat kenal Tuhan karena orang lain. Jadi kesadaran bersama I need to be help ini nyata. Lalu dipanggil saat sedang bekerja, itu di danau. Yang mau menggarisbawahi panggilan Tuhan tidak memisahkan orang dari habitatnya. Jadi tadi kan di awal pengantar saya mengatakan, mengutip kata jenderal, hidup perutusan hidup. Jadi iman kita itu tidak pernah penyebutan kan sebetulnya mau menggarisbawahi sisi kelompoknya, sisi bersama-sama, lalu memberikan hidup seluruhnya. Tentu masing-masing murid punya dinamika sendiri, dan itulah 1, 2, 3, 4 itulah yang akhirnya membentuk Petrus menjadi batu karang. Memang kalau dibandingkan dengan Paulus, kalau kita mengatakan apostolis pada Petrus itu, si corak apostolisnya lebih ke dalam, jadi lebih ke dalam memperkokoh kesatuan gereja. Jadi saya juga mengalami, tugas saya itu banyak di lingkungan serikat. Ini kan sesekali saya ketemu saudara-saudari yang bukan Yesuit, itu ya saya merasa ada pentingnya juga kerja hanya untuk fraternya sendiri gitu. Itu sudah ada di dalam gereja. Kalau Paulus apostolisnya menyebar kemana-mana sampai iman itu melampaui wilayah Yerusalem.
Petrus itu memperkokoh di sisi apostolisnya ke dalam kelompoknya sebagai, katakan saja, tata pemerintahan gereja. Tapi dua-duanya penting, oleh karena itu gereja memperingati pada hari yang sama, 29 Juni, Petrus dan Paulus. Itulah Petrus. Mengenai Petrus ini, silahkan saudara-saudari ingat kembali tulisan Carlo Martini yang saya presentasikan dengan judul Pertobatan sebagai proses pendewasaan rohani. Petrus yang luar biasa, yang sangat generous, spontan, pasti itu orang yang memang tulus gitu ya. Termasuk juga tulus ketika keliru gitu ya. Jadi berteriak mau memberikan hidupnya beberapa saat lalu sudah menyangkal, tapi sekaligus juga lembut, ditatap Yesus, menangis sadar kelemahannya. Lalu setelah Yesus meninggal wafat gitu ya, kisah kebangkitan, dia yang paling pertama mengatakan, ayo kita menjadi nelayan lagi saja. Lalu yang ikut, dan Yesus lagi menemui tempat dia nelayan dan diutus menjadi gembala manusia itu. Kalau sebelumnya menjadi penjala manusia ketika itu. Lalu dalam dialog terakhir Injil Yohanes itu dengan kualitas cintanya dia dipanggil menjadi gembala. Romo, apakah bisa di slide still, Romo? Mungkin bisa lebih jelas buat para peserta. Terima kasih, Romo. Kok Marta saya nggak ada? Oh, ini Marta. Marta dulu ya, lalu Marta. Itu keluarga yang dekat dengan Yesus ya, Maria bersama Maria dan Lazarus. Kadang-kadang kalau kita membaca Injil Lukas mengenai Marta, lalu itu kita sedikit meremehkan karena yang dipuji Yesus Maria ya. Saya pikir tidak harus begitu ya. Membacanya barangkali dari disposisi kita. Kalau kita itu sudah terlalu saleh seperti Maria, ya jadilah Marta. Kalau sudah terlalu sibuk seperti Marta, ya jadilah Maria. Jadi lihat disposisi masing-masing untuk proses pertobatan apostolis ini, supaya doa-doa kita, latihan-latihan rohani utuh, tidak hanya mengembangkan yang kita suka. Jadi oleh karena itu figur Maria, Marta, Lazarus itu figur yang utuh. Jadi dan kita bisa membahasakan dalam konteks waktu itu Marta itu ideal kesempurnaan maskulin pelayan. Jadi memang ingin memberi pelayanan yang terbaik gitu. Datang seorang guru yang istimewa bersama murid-muridnya gitu. Hanya yang namanya kadang-kadang kurang mendengarkan, kurang terbuka pada yang lain, bisa salah ya, seakan-akan Yesus datang hanya mau makan gitu, padahal dia guru yang harus didengarkan. Itu kritiknya. Oleh karena itu saya memberi judul mendengarkan Tuhan di tengah kesibukan. Discerning person itu istilah Ignatianya. Jadi dua-duanya ingin orang lain di jalannya yang sama. Dalam hal ini Maria dididik untuk mendengarkan sabdanya. Saudara-saudari, oleh karena itu sisi apostolisnya Marta itu apostolis yang perlu di-backing oleh kemampuan mendengarkan Tuhan, sehingga yang dijalankan sebagai pelayanan aspek apostolisnya bukan hanya karena itu baik atau itu orang mengatakan harus begitu atau saya mau begitu, tapi buah dari proses orang karena menjadi orang yang discerning person itu, jadi yang mendengarkan Tuhan itu. Itulah mengapa Serikat Yesus atau Triad Ignatian membiasakan eksamen, mendengarkan kembali, mereview gitu, mereview sesuatu yang terjadi setelah orang melakukan kegiatan. Baik, tadi kelewatan Petrus ya, tadi unsur-unsurnya itu kalau mau tadi sudah saya sampaikan secara
lisan, dialog proses Petrus tadi itu ya. Sekarang masuk ke bahan doa. Jadi saudara-saudari setelah ini kan berdoa atau mungkin sudah berdoa, kalau sudah ya dilengkapi dengan teks ini. Saya sajikan ada 4 bahan ya, bisa diulangi. Catatan saya, pengulangan itu kalau dalam latihan rohani bukan melakukan lagi karena tadi kurang atau apa ya, tapi pengulangan itu mengulangi pengalaman doa sebelumnya. Jadi misalnya ada yang tersentuh, terterangi, tergerakkan, nah itu di sana. Jadi tidak mengulangi karena ya apa ya membahasakannya. Ya, tapi pengulangan bukan melakukan yang kedua kalinya, tapi yang kedua kalinya itu punya kekasan kelanjutan dari yang pertama begitu, termasuk pengenaan panca indera. Jadi silahkan saya menyampaikan 3-4 bahan. Maria bisa diambil dari banyak teks juga, tapi yang disajikan teks di sini itu Maria dalam peristiwa Kana. Nah, ini menarik karena kita bisa menemukan sisi kontemplatif tapi apostolis gitu. Jadi itu kan bayangkan itu kontemplasikan pesta nikah ramai, ada yang nyanyi, ada yang sambutan, ada yang nyambut tamu, ada yang melayani, tapi ada sosok Maria yang menangkap kekurangan anggur. Setidaknya dalam kisah kan hanya Maria yang tahu kurang anggur. Mungkin ada orang yang melihat, tapi sampai itu dimasukkan dalam hati menjadi sebuah persoalan keluarga yang punya hajat, pesta, lalu kepada siapa dia harus persoalan itu dibawakan hanya Maria. Itulah perpaduan kontemplasi atau pertobatan apostolis. Ini contoh yang inspiratif bagi saya. Dan tidak berpretensi menyelesaikan ya. Maria juga tidak bisa menyelesaikan. Dan hanya dia yakin Yesus bisa berbuat sesuatu karena itu memerintah. Jadi dan mungkin dari pihak Yesus itu itu momen ambil jarak juga ya. Maria itu Yesus punya otoritas juga. Tapi dari sisi Maria ini inspiratif. Jadi ternyata kontemplasi itu membuat orang menangkap apa yang menjadi persoalan hidup ini dan membantu orang untuk kepada siapa harus menyelesaikan. Jadi berkepada siapa. Kalau salah itu kadang-kadang persoalan menjadi lebih parah ya. Jadi merumuskan soal itu kan sekarang sudah susah itu. Apalagi di dunia zaman sekarang yang data-data saja kadang-kadang kebenarannya bisa diragukan. Lalu Marta dalam keluarga berada, ini ada salah artinya ya, berada di pusat peristiwa. Ini saya hapus. Nanti akan sadar Marta itu pusat peristiwanya Yesus ya, bukan dirinya. Jadi dia mau menyambut Yesus, tapi cara bertindaknya kan dia menjadi pusat. Jadi itu menjadi sensi, menjadi kalau tidak beres ini lalu inilah yang kadang-kadang bisa menjebak. Dan tapi jangan dilupakan kalau ini lalu mengatakan lalu poin yang mau digarisbawahi tetap Marta itu orang yang murah hati, punya idealisme untuk orang yang terjebak pada kesalehan personal. Jadi latihan rohani gitu. Saya pernah komentar, kamu itu udah terlalu banyak retret gitu ya. Ya jangan-jangan ini Marta ini yang harus kamu ikuti. Mendengarkan Tuhan di tengah kesibukan. Ini yang Injil Lukas. Lalu kita bisa bertanya, tadi saya katakan dalam poin sebelumnya,
dua-duanya perlu, mana sisi Maria dan Martaku dalam aktivitasku. Tidak perlu dipisah apalagi dilawankan, tetapi perlu untuk dibedakan supaya jelas dalam berproses. Karena faktanya dalam dinamika rohani itu bisa saling ada yang kuat, ada yang lemah, sisi Marta dan Maria. Petrus, menarik di Injil Lukas itu panggilan. Jadi muncul kesadaran panggilannya ketika ada kesadaran ketidakpantasan. Kalau secara manusiawi kan kita itu kalau lihat orang tidak pantas ya tidak usah dipanggil. Tapi Yesus pada kasus Petrus itu lain. Jadi justru dia dipanggil dalam ketidakpantasannya supaya sadar bahwa panggilan penting. Jadi ketika orang sadar kelemahannya, orang juga menjadi hati-hati. Banyak orang mungkin bisa dicek Dokter Iwan itu dokter, banyak orang yang benar-benar bersihdat itu karena sadar ringkih jadi atau sadar sakit lalu menjadi bersyukur atas anugerah kesehatan sekecil apapun gitu. Petrus dalam kesadaran ketidakpantasan karena melihat mujizat Tuhan saat itulah dipanggil. Baik, lalu ini ada refleksi. Bisa dilanjutkan, apa saja sukacita dan keberhasilan berutusan yang meneguhkan jalan sebagai murid Tuhan? Kegagalannya apa? Dambaan kerinduan luhur yang belum terwujud. Terus yang ketiga, buah-buah yang nyata dalam ketetapan pilihan di tingkat pribadi, keluarga, kelompok, lingkungan kerja, masyarakat. Inspirasinya Maria, Petrus, Marta. Baik, lalu Romo Priyo juga menyajikan bacaan. Ada dari autobiografi, itu ada 2 yang disebut. Tentu pengalaman di rumah juga luar biasa kerasulannya, tapi disebut 2 itu Aspesia dan Venesia. Yang menarik Aspesia itu dia menjadi rasul di tengah keluarganya sendiri, ya, kampungnya. Jadi kata-kata Injil Nabi tidak dihargai di rumahnya itu untuk Ignatius tidak sepenuhnya berlaku ini. Jadi dia menjadi rasul di keluarganya bisa. Jadi hati-hati kalau selalu merasa tidak dihargai merasul di keluarga, enggak yang benar. Jadi rasul dalam keluarga itu terjadi, jadi berjalan sudah ada pada pengalaman Ignatius dan banyak yang lain. Tidak harus dalam arti berkata-kata, tapi orang-orang sekitar itu menangkap aspek-aspek rasuli kita, termasuk orang-orang yang di sekitar kita di keluarga. Venesia bersama para sahabatnya melayani orang sakit, memberi latihan rohani dan melayani orang miskin. Itu Ignatius. Bacaan rohani dari autobiografi, lalu bacaan rohani dari latihan rohani, ada asas dan dasar. Tujuan hidup manusia, memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Ini mohon tidak ditafsirkan sebagai tindakan liturgis atau doa ya, tapi ya memuji itu menghormati. Tadi saya sebelum kesini pagi itu saya belanja, besok saya masak tadi. Saya dua minggu sekali masak. Tapi ada cerita yang saya mau ringkan. Kalau masak, saya masak 5 kilo gitu, masak nasi pagi, nanti sorenya dengan butter saya goreng gitu. Suatu saat itu saya senang sekali. Saya itu sampai berpuisi itu. Ini saya mau menjelaskan memuji Tuhan. Bisa nggak yang muji Tuhan dengan masak? Jauh-jauh bekerja, belajar juga lama, neng-neng masak gitu. Tapi waktu itu ada satu peristiwa di suatu pagi setelah saya biasanya pagi doa jam 6 sampai jam 7, setelah itu sarapan, setelah sarapan, kalau Jumat giliran masak-masak. Saya tuh bisa muncul kata-kata begini. Tuhan, bolehkah saya memujimu pagi ini dengan butir-butir beras yang akan saya pususi untuk saya masak nanti.
Efesus itu dibersihkan. Jadi hanya seperti itu ya. Jadi kok sudah memberi penghiburan rohani. Tapi saya mau mengatakan yang muji menghormati Tuhan itu tidak menunggu harus diutus oleh Posko, Paus atau pastor, enggak, yang ada di sekitar kita. Tadi kan poin panggilan Petrus itu di lingkungannya, di habitatnya. Lalu panggilan berjerih payah. Ini inspirasi untuk setiap kali kita berjerih payah, ingatlah Tuhan memanggil kita untuk berjerih payah dan kita bisa mengintegrasikannya. Lalu teks yang lain, kontemplasi mendapat cinta, cinta nyata dalam tindak berbagi, syukur. Jadi syukur. Gratitude equals grace. Tidak ada, Ignatius pernah mengkritik salah satu temannya karena kurang bersyukur. Dia mengkritiknya malah keras. Katanya tidak bisa bersyukur itu termasuk dosa menurut Ignatius. Tentu saja itu perlu penjelasan. Tapi ada benarnya karena membuat orang lebih perspektifnya menjadi lebih negatif kalau orang kurang bisa bersyukur gitu. Saya pikir begitu, saudara-saudari, presentasi saya kok sudah selesai nih. Atau selesai, Dokter Raymond, saya kembalikan ke dokter. Terima kasih, Romo. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita sama-sama telah masuk ke dalam 3 tokoh, dipandu oleh Romo Sardi, mendalami kembali itu apa arti pertobatan, apa arti itu apostolik, bagaimana interaksi yang telah terjadi. Dari Maria tadi disampaikan ada unsur kesanggupan, kesediaan yang melampaui kemustahilan. Dari Petrus kita juga sama-sama diingatkan bahwa dari celah sempit kesempatan yang ada melalui rahmat Tuhan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Marta itu dimensi kita untuk melihat sesuatu dari 2 sisi, mendengarkan dan melakukan. Dan itu balancing di antara keduanya itu membutuhkan discerning. Bahwa proses pertobatan dan apostolik ini bukan perobatan yang linear, sekali jadi, tapi dari Pak Riawan. Apakah iman Maria didasarkan atas dasar imannya akan ajaran Taurat yang kuat, atau sungguh berangkat dari kesadaran pribadi Maria dengan bimbingan Roh Kudus? Hal ini saya tanyakan karena tentunya didikan Bunda Maria terhadap Yesus kecil sangat fundamental menjadi dasar perkembangan rohani Tuhan Yesus sampai memahami jati diri ketuhanan Yesus. Silakan Romo, ada tanggapan atas ini. Baik, terima kasih. Saya dalam rangka persiapan ini juga membaca kembali beberapa sumber. Kok kebetulan saya baru saja membaca Maria dalam tradisi Lukas. Jadi yang bercerita kisah kanak-kanak dengan Maria itu hanya Lukas. Jadi lalu ada pertanyaan diskusi, itu dari mana ya sumbernya Lukas nulis itu ya. Jadi kurang lebih kesimpulannya singkat saja, lalu itu semua tradisi perjanjian lama. Cuma kita harus hati-hati, perjanjian lama, Taurat dan lain-lain, termasuk peristiwa Tabor itu digunakan Lukas tidak untuk menjadi sumber data sejarah, tapi
sumber inspirasi teologi menjelaskan peran Yesus itu. Jadi kalau dipakai untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengatakan bahwa Maria itu bahkan bukan hanya menyerap tradisi perjanjian lama, dia representasi pribadi perjanjian lama. Jadi, dan kalau membayangkan kalau Yesus akhirnya sebagai pribadi konflik dengan ahli Taurat dan juga para pemimpin, itu pasti dia juga belajar dari Maria. Jadi yang kenal tradisi itu, jadi tradisi Taurat. Oleh karena itu pertanyaan dari tradisi itu atau Roh Kudus ya. Lalu ada kekuatan Roh Kudus karena tradisi perjanjian lama dengan Tauratnya itu kan juga diperbarui oleh paham Allah yang dibawa oleh Yesus. Jadi Allah yang besar. Jadi di tulisan saya yang melengkapi tulisannya Romo Priyo itu saya menyampaikan dua hal ini ya, kalau tidak salah. Bagaimana Petrus itu orang yang ini Petrus ya, tapi kurang lebih padanya sama, menyerap perjanjian lama, tapi juga persoalan kok Allah tidak seperti yang ternyata Allah yang dihadirkan Yesus itu Allah yang jalan turun, yang lemah, dan itu baru. Dan Petrus itu berpetualang. Ya, jadi kembali ke pertanyaan mengenai Maria, kita bersyukur bahwa pertanyaan Bapak ini jawabannya dan. Jadi bukan atau, bukan Taurat atau ini, tapi dan. Lalu kalau dan hubungannya seperti apa? Ini yang lebih menarik. Jadi kita itu kan kadang-kadang kalau ada hukum, aturan, bawasan itu lalu kadang-kadang kalau kurang rendah hati kan itu dibuang. Lalu kita mau mencari inspirasi sendiri ya. Ya tidak, inspirasi yang benar itu kan juga hidup di dalam tradisi itu. Jadi tradisi itu sehingga kalau ada rahmat-rahmat Roh Kudus itu kita sudah punya wadahnya, atau dalam bahasa lain kita sudah punya kosakatanya untuk menyambut gitu. Misalnya kata-kata aku ini hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu kan sebenarnya kata aslinya itu bukan hamba, lebih keras tuh, budak dalam bahasa Yunani itu. Jadi budak menjadi budak Tuhan, jadi kecil. Jadi dan Maria memang representasi Anawim Yahweh yang kecil, yang sisa-sisa itu yang terbuka. Jadi saya ulangi tanggapan saya, dua-duanya lalu itu terintegrasi, dan tradisi itu melengkapi kita dengan wawasan untuk selalu ada kontinuitas dan diskontinuitasnya. Jadi tradisi perjanjian lama kita bawa, lalu dalam keterbukaan terhadap yang baru, yang dalam bahasa pertanyaan ini barangkali pada kata Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu kan selalu menunjukkan sesuatu yang baru gitu. Kita boleh berpikir sebaliknya. Kalau kita merasa bosan, tidak, kemungkinan itu keterbukaan kita pada Roh yang kurang gitu ya. Roh itu kan kreatif gitu. Roh itu kan selalu menunjukkan celah dan jalan-jalan bagaimana kita berjalan. Dan itu selalu menarik. Jadi hidup itu menjadi apa ya? Rutin, yes, boring, no, karena kalau pakai pertanyaan ini, hidup itu bisa menjadi meaningful, bisa menjadi menggairahkan, menarik, tidak membosankan, karena kita itu bermain dalam tradisi yang sudah kita miliki, dan dalam keterbukaan pada bimbingan Roh, dalam realitas yang ada gitu. Dan itu menarik. Nah, itu bagian dari kekasih iman kita. Jadi, dan kita bersyukur boleh begitu, boleh jalan seperti itu. Begitu, Dr. Raymond, Pak Diawan. Baik, terima kasih Romo. Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan. Berikutnya, terima kasih untuk penjelasannya terkait dengan pertobatan dalam tanda petik yang diutus. Bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu adalah perutusan kita? Atau kapan kita tahu setelah kita jalani, ternyata sesuatu bukanlah perutusan kita?
sehingga kita tidak salah setia dalam perutusan, gitu Romo. Ini pertanyaan dari Yopi. Terima kasih. Ini pertanyaan klasik atau sering kita dengar untuk memastikan kehendak Tuhan ya. Jadi tadi memang saya mengatakan tidak hanya mau saya sendiri, tidak hanya disuruh orang, tapi dari dalam. Mungkin tanggapan pertamanya tidak langsung menjelaskan, tapi prinsipnya begini. Kita tidak untuk yang apostolis, untuk berbuat sesuatu yang apostolis, kita tidak perlu harus menunggu sampai kita yakin pasti itu dari Tuhan gitu. Gitu Yobi. Kalau nunggu itu ya kalau salah Romo ya diperbaiki gitu. Jadi yang penting kan bukan salah benarnya, tapi keterbukaan untuk belajar terus dan menguji. Itulah perlunya pembimbing rohani, itulah perlunya baca kitab suci, itulah perlunya menambah wawasan. Ya itu termasuk yang mungkin pertanyaan pertama tadi kan ada tradisi, ada Roh Kudus ya itu. Jadi tapi memang kita itu pengennya ya pasti kalau bisa itu ya ini pasti kehendak Tuhan, dan kalau bisa itu ini juga pasti membuat saya ke surga, yang saya teman juga ke surga. Ya, tapi ini kita kan bukan malaikat dan kita tidak di surga, kita manusia dan harus bersama dengan banyak orang. Jadi itu catatan pertama untuk menghayati aspek pertobatan apostolis ini, kita tidak perlu menunggu sampai kita yakin loh. Karena keyakinan kita itu kadang-kadang sudah yakin, lalu kita juga masih ragu gitu. Karena itu ada berlevel kelas-kelas keyakinan, kelas-kelas keragian. Saya kalau waktu jadi novis mengatakan mantap jadi Yesuit gitu. Setelah mau jadi Romo ragu-ragu. Saya yakin keraguan saya sudah hampir tabisan itu lebih meyakinkan daripada ketika saya novis. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Romo ragu jadi Romo, iya ragu. Tapi keraguan saya itu pasti lebih mantap daripada dulu ketika saya mengangkat tamat. Jadi level-level itu. Itu tanggapan pertama. Lalu yang kedua yang barangkali lebih penting, jawabannya agak prinsip. Jadi yaitulah perlunya membiasakan berdiskresi, melatih terus. Jadi Ignatius itu kan akhirnya bisa dikatakan ahli diskresi, katakan begitu, menemukan Tuhan dalam segalanya kan salah-salah dulu. Waktu di Mandesa saja hampir bunuh diri, jadi karena kok saya salah terus ya. Terus ketika mau ke Yerusalem itu sudah mau menetap di sana, yang dia yakin sekali di Yerusalem itu kehendak Tuhan yang harus ditaati. Akhirnya enggak, dilarang oleh provinsial Fransiskan yang menjaga Yerusalem, dan akhirnya dia berpikir, oke, kehendak Tuhan yes, tapi Yerusalem enggak. Nah, barangkali pertanyaan Yopi tadi pada level konkretnya itu bisa bermacam-macam. Bahkan bukan tidak mungkin di level konkret berbeda, tapi prinsipnya sama, kehendak Allah. Kalau pernah nonton film Silent, film The Mission itu Yesuit semuanya, Yesuit yang beda itu merasa kehendak Tuhan semua. Lalu yang benar yang mana itu? Nah, itu. Yang kedua yang kedua tadi itu kan prinsipnya. Yang ketiga terus perlu diuji sampai akhirnya oh ya itu kehendak Tuhan, ya ini bukan gitu. Jadi tentu saja kita tidak bisa membuat untuk hal yang besar untuk coba-coba aja, misalnya kayak mengurus negara lalu hanya coba-coba main-main, ya tidak bisa untuk hal yang besar. Tapi karena itu semakin orang memikirkan, mendiskresikan hal-hal yang besar, semakin butuh instrumen-instrumen lebih serius untuk itu. Jadi begitu kurang lebih tanggapan saya. Ada 3 poin itu, hanya pertanyaannya meneguhkan perlunya diskresi, dan kita bersyukur acara seperti ini itu bagian dari cara kita untuk membangun disposisi berdiskresi gitu. Jadi gini kan bisa sendiri aja, sendiri retret sendiri juga bisa, tapi acara seperti ini kan memperkaya, membuat kita itu tambah wawasan, dan itu artinya juga menguji. Roh itu diuji. Sudah banyak ya cerita dalam sejarah
yang orang tidak terbuka akhirnya jadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi karena hal-hal yang rohani itu kan paling mudah juga dimanipulasi. Apalagi kalau orang sudah percaya. Begitu dokter, begitu Yopi. Terima kasih Romo. Pertanyaan yang senada juga dari Marcel tentang bagaimana bisa menemukan kehendak Tuhan di dalam situasi yang tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Ada pertanyaan lain dari Dionisia. Mohon penjelasan Maria sebagai pengantara. Bagaimana bedanya dengan Yesus sebagai pengantara? Mungkin Romo ada sedikit. Oh, ini pertanyaannya teologi. Beda ya. Jadi yang pengantara satu-satunya itu Yesus ya. Ya kalau pengantaranya Maria itu kan bisa dibayangkan ya kedekatan kita aja ya. Jadi Maria tidak pernah menggantikan Yesus. Itulah yang tegas diwaspadai oleh teman-teman kita Protestan. Takut kalau kedekatan Maria itu kita menggantikan Yesus. Tidak. Maria mengantar kita kepada Yesus. Itu dalam arti itu. Justru kepengantaraan Maria itu kepengantaraan pada Yesus itu. Jadi pada Yesus karena secara manusiawi, tadi kan saya katakan Maria itu ibu. Jadi itu termasuk anugerah Gereja Katolik loh. Jadi ada aspek ibu dalam gereja, jadi ibu lalu murid gitu, lalu rasul gitu, itu dalam arti itu. Jadi memang ada banyak diskusi ya, tapi tidak pernah Maria menggantikan Yesus. Kepengantaran keselamatan itu Yesus. Di rumusan yang paling yang sering dipakai untuk menggambarkan ini per Mariam ad Yesum. Jadi Yesus melalui Maria. Maria jadi kepengantaran Maria itu mengantar Yesus kepada Yesus, kedekatan pada Yesus. Saya bisa menunjukkan data dalam latihan rohani. Karena itu kalau latihan rohani triple koloquinya itu 3. Maria, Yesus kepada Bapa. Jadi mohon rahmat kepada Bunda Maria supaya disampaikan kepada Yesus dan kepada Bapa. Jadi saya sendiri membayangkan Maria itu lebih dekat dengan kita. Jadi itu juga yang judul saya tuliskan pengurai simpul masalah itu karena itu dalam arti itu. Mungkin jawabannya bukan kebenaran rumusan, tapi saya harap bisa mengena dalam arti itulah yang bisa dibayangkan. Jadi, kalau Rosario itu kan misterinya misteri Yesus itu, tidak pernah hanya misteri Maria. Doa-doanya juga. Begitu tanggapan saya. Baik, Romo, terima kasih. Ini ada tentang kontemplasi dari Rudi. Kami cenderung terbayang kisah Injil, kemudian menduga-duga sampai sangat kreatif, kemudian berspekulasi mewarnai imajinasi itu. Akhirnya justru nyasar dari tujuan kontemplasi. Bagaimana caranya memusatkan perhatian dan perasaan saat kontemplasi itu dengan menggunakan panca indera kita supaya tidak melenceng dan menunggu yang tidak-tidak. Jawaban normatifnya banyak latihan dengan bimbingan ya. Jadi tidak bisa saya mau kontemplasi langsung bisa. Jadi terus saya jernihkan dulu kata kontemplasi ya. Jadi kontemplasi yang dipakai dalam latihan rohani itu kontemplasi dalam arti imajinasi. Imajinasi itu lain dengan khayalan ya. Khayalan itu misalnya membayangkan Yesus itu kayak kitab apokrif. Yesus hebat sekali lalu main-main bisa menciptakan burung dan kuda kayak itu liar itu khayalan. Tapi kalau Yesus membayangkan Yesus menyentuh orang buta itu kan masuk akal imajinasi. Jadi dengan mata angan-angan kita mendekati misteri itu.
tapi bukan khayalan. Itu yang pertama. Agak tidak terlalu sulit kok. Itu kita bisa melatihnya bisa mulai dari yang fisik. Ya. Kalau kita pernah pergi ke pertama kali ke Pangandaran itu, kita itu masa kecil, lalu kita masih bisa memanggil pertama kali melihat indahnya laut dengan taman karang, ya, sekecil apapun, kita masih bisa kok. Afektif memorinya dengan imajinasi masih bisa dipanggil. Itu yang untuk melatih kontemplasi Ignatian. Cuma di dalam tradisi gereja itu ada tradisi kontemplasi yang artinya memandang penuh konsentrasi. Itu rentetan dari peristiwa Lexio, lalu meditasio, oratio, lalu kontemplasio. Itu tingkatan-tingkatan. Jadi membaca, merenungkan, lalu memandang dalam arti itu. Karena itu tanggapan terhadap pertanyaan saya lebih terus berlatihlah, ditemani dengan bimbingan-bimbingan, dan jangan menyerah. Kalau soal konsentrasi ya latihan konsentrasi. Buku Sadhana itu recommended, bagus ya. Ada contoh kontemplasi Ignatian, latihan 22, ada contoh meditasi cara Benediktin, ada contoh bagian awal itu latihan konsentrasi keheningan dengan mendengarkan suara, rasa perasaan itu. Nah, itu. Lalu yang kedua menyebut panca indera. Kalau panca indera di dalam tradisi Ignatius Ignatian digunakan untuk memperdalam pengalaman, memperdalam dengan daya rasa ini. Jadi mencium, membelai, melihat, mendengar kembali gitu. Jadi proses rohani, kalau latihan rohani Ignatius itu kan, kalau misalnya saudara-saudari retret sebulan tuh, lalu ada satu acara sehari. Acara sehari itu kan sehari kontemplasi atau meditasi 5 kali, itu kan urutannya bahan 1 misalnya, bahan 1 panggilan Petrus, bahan kedua panggilan Maria, lalu bahan ketiga itu pengulangan Maria Petrus tadi, bahan ketiga pengulangan lagi, lalu yang terakhir panca indera. Artinya apa? Sudah tidak terlalu maksa lagi hanya menggunakan panca indera, jadi lebih santai, lebih rileks, tinggal memamah biak gitu. Saya dulu sebelum masuk seminari punya 3 kerbau. Bayangkan memamah biak itu gampang. Jadi setelah makan itu ya cuma menikmati saja. Itu dengan panca indera. Tidak kerja kelas lagi, tinggal merasa-rasakan dalam arti itu. Tapi mungkin tanggapan saya yang terpenting, kalau itu sebagai sebuah persoalan atau pergulatan, bertekun terus, latihlah terus dengan bimbingan. Latihan rohani seperti ini termasuk berguna. Jadi kalau bisa latihan rohani itu ajak, teratur ya. Jadi syukur teratur waktunya. Jadi itu termasuk sisi disiplinnya. Jadi kalau belum bisa di latihan di buku majalah utusan itu saya mengisi kolom latihan rohani sudah sejak tahun 2020, sudah 2 tahun lebih. Saya melatihnya itu mengajak melatih hanya 35 menit dibagi dengan uraian-uraiannya berapa menit untuk ini untuk itu. Tapi kalau bisa lama-lama jadi lebih lama, rutin bertahap dan itu penting. Ini kok ada chat menanyakan Yesuit apa itu tuh? Nggak bisa jawab. Kalau tanya saya tak jawab. Kalau sama Yesuit, ya para Yesuit saya tidak bisa jawab. Karena apa? Karena di konstitusi tidak ditulis harus apa. Tulisannya hanya mengatakan setiap Yesuit harus berdoa. Caranya seperti apa, kapan, dibicarakan dengan pembimbing dan superior gitu. Jadi ada yang kelihatannya berdoa, ada yang berdoa sungguh, ada yang tidak, macam-macam. Ada yang suka brevir, ada yang enggak, ada yang suka rosario. Manius Suseno itu filsuf tapi suka rosario itu. Ya. Begitu Dr. Raymond untuk pertanyaan. Ya, ini ada lagi ini dari Pak Franz.
Romo, permintaan Maria kepada Yesus di pesta Kana, apakah Maria berani seperti itu karena dia sudah ada pengalaman bersama Yesus mengadakan yang tidak ada menjadi ada di rumahnya? Misalnya, ya di sini dikatakan pernah membuat makanan nasinya dari mustijat, tapi mungkin maksudnya dari hidup bersama Yesus sehingga Maria bisa meminta untuk Yesus berbuat untuk orang lain. Mungkin begitu, Romo. Barangkali dari pertanyaan yang bisa saya tangkap, yang pasti bisa kita yakini, Maria pasti lebih mengenal Yesus dibandingkan yang lain-lain. Lalu kesimpulan berikutnya, karena itu dia berani ngomong, apa enggak, itu saya kurang tahu atau kurang masuk ke sana. Yang saya garis bawahi lebih kemampuan kontemplatif Maria di tengah keributan keramaian orang punya gawe itu, jadi punya pesta nikah itu. Jadi poin saya lebih, jadi jawaban pertanyaan tadi ya atau tidak, ianya saya jawab dengan pasti Maria lebih kenal Yesus daripada kita semua. Yang soal karena itu dia berani bertanya atau dia mempertanya aja juga malah tidak ditanggapi Yesus, ya itu kadang-kadang teolog malah mengatakan itu momen separasi, jadi momen Yesus mengambil jarak pada Maria. Jadi tapi dalam konteks kita malam hari ini saya lebih mau menunjukkan itu loh, Maria cara merasulnya tidak menyelesaikan masalah tapi tahu menunjukkan kepada siapa masalah diselesaikan. Wah, itu bagi saya inspiratif dan itu hanya kontemplatif. Nah, yang kedua, banyak orang sibuk, tapi mungkin ada orang juga yang tahu anggurnya habis. Tapi hanya Maria yang tahu bahwa anggur habis itu persoalan bagi. Itu dua hal yang bagi saya inspiratif yang mau saya bagikan itu. Begitu. Jadi tanggapan saya mungkin hanya itu. Karena kalau pertanyaan itu mau dijawab dengan data apa, ya kitab suci juga tidak banyak data, ya. Tetapi saya bisa memahami, meyakini Maria memang kenal Yesus lebih. Bahkan ada penafsir ketika Yesus tidak tertinggal, Carlo Martini, ini orang terkenal, menafsirkan 3 hari ketinggal di Bait Allah itu Maria gelisah. Dibayangkan Maria sebagai seorang ibu tidak pernah mendengar lagi suara anaknya itu. Tapi lalu direfleksikan, itulah nanti yang 3 hari kematian yang akan dia alami juga Maria sebelum kebangkitannya. Ya, begitu kurang lebih poin-poin yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Romo. Ada lagi pertanyaan. Belajar dari 3 sosok Maria, Petrus, dan Marta. Apakah pertobatan apostolik selalu diawali dengan pendasaran? Gimana konsep ongoing conversion? Diulangi, Dok. Apakah pertobatan apostolik selalu diawali dengan pendasaran? Lalu kedua, gimana konsep ongoing conversion yang bisa berjalan kalau pemahamannya masih bias? Mungkin kalau perlu penanya bisa menyampaikan maksudnya lebih jelas. Dari rumusan pertanyaannya saya malah bisa mengatakan memurnikan, menyempurnakan pendasaran yang masih bias itu bagian dari ongoing formation-nya, ongoing conversion-nya. Lalu kalau contoh ongoing conversion-nya itu kan di tulisan yang saya sampaikan Petrus itu, cuma itu tidak saya katakan ongoing conversion, ya saya bacakan proses pendewasaan gitu. Tapi kurang lebih kan sama. Jadi Petrus yang saking semangatnya kepengen menyelamatkan Yesus itu
diingatkan, nanti dulu, kamu dulu itu yang harus saya selamatkan, nggak usah gagah-gagah menyelamatkan saya, kan kurang lebih gitu. Nah, itu kan sebenarnya proses ongoing converse-nya Petrus. Jadi mau membela jawaban ketika Yesus Petrus diiblis-ibliskan itu kan. Dia kan terpaku pada Mesias perjanjian lama, tidak salah, tapi itu keliru untuk memahami Yesus. Tapi itu basic juga untuk memahami Yesus. Karena itu ada unsur, oleh karena itu mungkin pemahamannya tidak harus seketat sebagai syarat, Mas. Jadi tidak. Jadi harus ini bisa berjalan bersama. Jadi bisa berjalan bersama. Yang penting terbuka proses-proses itu yang terjadi pada Petrus. Bahkan kalau misalnya saja teks Yohanes bagian akhir 21 itu mau dipakai secara kronologis gitu ya. Kita itu kok ya Petrus itu sudah begitu kok ya gampang putus asa ya. Balik lagi mau jadi penelayan loh. Seakan-akan tuh keikutsertaan sebagai murid itu nggak ada bekasnya gitu ya. Tapi kok ya tapi itu kan bukan teks kronologis data sejarah, tapi itu sebuah kisah yang mau menampilkan Petrus di dalam dialog perutusan dengan Yesus. Begitu yang bisa saya tanggapi mengenai ongoing converse-nya. Mungkin kalau belum jelas bisa dilanjutkan, dilengkapi. Saya hanya mau menggarisbawahi pertobatan itu tidak sekali lalu sudah, gitu ya. Tapi tadi ada tahap-tahapnya. Jadi bahkan seorang teolog cukup terkenal, Lonergan, itu pertobatan itu ada yang sisi intelektual, ada moral, ada spiritual. Jadi kalau misalnya pengaruh menjadi orang baik itu kan etis moral. Jadi menjadi lebih ingat Tuhan, barangkali spiritualnya. Jadi karena apa? Karena ya dosa itu juga melahirkan kerusakan etis, sosial juga gitu, membawa korban juga gitu. Oleh karena itu lalu Paulus juga menunjukkan perlunya pertobatan ekologis karena ya egoisme dosa bisa merusak lingkungan alam dan yang lain. Begitu tanggapan saya mengenai pertobatan terus-menerus. Jadi saya hanya menggarisbawahi tidak sekali, tetapi proses. Cuma kalau mengatakan proses itu ya tidak untuk membuka ruang seakan-akan tidak ada hasil dan berkembang, tapi hanya mengatakan bahwa ya kita terus berjalan dengan dinamikanya. Terima kasih, Romo. Ada lagi pertanyaan dari Pak Ridwan Heriawan. Iman Katolik sangat terbuka terhadap peran budaya dalam penghayatan iman, sebagai menghayati Bunda Maria dan Yesus dalam budaya Yahudi atau Semitis. Jika iman Katolik dihayati melalui spiritualitas kultural, bagaimana plus minusnya, Romo, bagi hakikat iman, misalnya the Tao of Catholic, atau dalam konteks budaya Jawa, laku budaya Jawa seperti meditasi Jawa, laku kungkum, tetap dengan fokus pokok-pokok iman Katolik. Mohon pencerahan. Pertanyaannya terlalu besar ya, jadi ya menanggapinya mungkin ya sebisa saya. Jadi yang saya garis bawahi hanya menyetujui itu fakta ya. Jadi bagaimanapun iman kita itu kan sejarahnya tradisi Yahudi, Ibrani, lalu ada Yesus, tapi lalu ke penyebarannya kan baju, lalu filsafat teologinya kan lalu baju Yunani. Jadi konteksnya kan waktu itu kan yang kuasa Roma, ditindas oleh Roma itu kuasa, tapi Roma itu kan kuasa politis, tapi kan tidak kuasa secara budaya. Oleh karena itu ya rumus-rumus ajaran iman kita itu rumus-rumus tradisi itu cukup kuat gitu, filsafat katakan. Bahkan saya itu belum lama beli buku latihan rohani oleh filsuf Prancis itu, tesisnya sederhana itu. Loh,
latihan rohani Ignatius itu kan cuma filsafat Yunani kuno versi Kristiani. Ya benar juga itu. Benar dalam arti ada titik-titik temu. Saya Jawa, mungkin ini langsung jawab ke yang agak konkret. Saya Jawa, mungkin ini malah sharing. Saya Jawa, simbah saya itu Mudin itu pemimpin doa Muslim, tapi Muslim desa, jadi tidak pernah tidak punya surau, tidak punya masjid, tapi ya mungkin lama banget. Lalu membakar kemenyan, gitu. Terus bapak saya meneruskan, tapi bapak saya lalu jadi Katolik. Saya itu diwajibkan tiap malam Jumat Kliwon itu ke makam bersama bapak. Jadi bahkan itu ada keyakinan kalau misalnya mau ujian itu kalau tidak doa di makam simbah itu bisa tidak lulus itu. Padahal saya sebagai anak ya udah tahu, jangan nonton lulus ini mesti sinau Pak gitu ya. Tapi ya saya berangkat. Tapi setelah saya refleksikan seperti apa? Oh begitu ya Bapak, saya mewariskan aspek religi waktu itu. Akhirnya menarik ceritanya karena akhirnya Bapak jadi Katolik, magang baptis 2 tahun. Saya tuh menyaksikan perubahan doa. Jadi kami punya tradisi bukan ulang tahun, tapi tradisi netonan itu tiap 5 hari sekali. Jadi tiap natonya. Kalau saya itu natonya sampai sekarang saya masih ingat, bapak saya Setuwage, ibu saya Minggu Legi, saya Selosopon. Jadi setiap kali sebelumnya itu buat jenang, lalu tumpeng sayur, lalu doa. Nah, bapak saya itu waktu itu doanya itu masih pakai kemenyan. Dan itu makanan kalau apinya belum mati ya belum dimakan, dan itu harus diambil dari dapur masakan pertama, jadi belum boleh dicicipi macam-macam, pokoknya aturannya macam-macam. Terus waktu itu berubah setelah bapak saya jadi Katolik, ibu saya Katolik, menyan itu ganti mesin, jadi gunungannya bukan gunungan menyan, jadi gunungan lilin sekarang. Terus sekarang lalu saya masuk SD, lalu oh iya begitu ya. Saya merasa beberapa tradisi Ignatian itu merasa saya dibekali, saya tidak merasa nyesel jadi orang Jawa, tapi malah senang gitu. Misalnya ngelmu padi, jadi rendah hati itu kan jalan turun Tuhan gitu, jadi nggak tahu. Lalu keheningan itu kan berjalan dari rumah sampai makam. Kebetulan makam simbah saya yang dari ibu saya itu agak jauh, mungkin hampir 2 kilo, jadi harus diam gitu. Terus harus diam, apalagi kalau hujan itu. Pokoknya suasananya kayak retret gitu. Wah, itu kan sudah, saya tuh sampai bersyukur suatu saat berefleksi itu ya, cara indahnya Tuhan mempersiapkan saya untuk sampai sekarang gitu ya. Jadi itu, jadi poin saya mau mengatakan iya. Tidak ada kalau kita mengatakan iman kita itu berbaju budaya, itu sebenarnya itu pengakuan inkarnasi. Inkarnasi penjelmaan itu kan Allah yang katakan jika mengenakan kemanusiaan kita, dan itu benar. Oleh karena itu, kalau saudara-saudari punya latar belakang budaya tertentu, kenali, apresiasi, lalu apa yang bisa mendukung gitu, daya tahan atau macam-macam gitu. Itu kurang lebih ceritanya. Jadi masa lalu, tradisi, dan itu kan perlu kita apresiasi. Sayangnya kita itu kadang-kadang lata, ada yang baru ikut yang baru, padahal dong baru itu belum jelas apa itu. Itu kan seperti misalnya kita seorang keluarga lalu jatuh cinta, nikah lagi, seakan-akan calon pasangan baru itu lebih bagus, belum tentu kok gitu. Proses beriman kurang lebih sama. Begitu, tapi intinya hanya menggarisbawahi iman kita itu sangat menghargai budaya. Kalau Pak Irawan mau, saya punya tulisan bagus dari Beto Arupe mengenai inculturation, jadi konteksnya spiritual Ignatian. Budaya itu tidak pernah, jadi agama kita itu tidak pernah mengutuki budaya, jadi atau mengkafir-kafirkan budaya, tapi menghargai. Nah, coba sekarang saya mau kasih contoh lagi di tradisi saya.
simbah saya dan duda saya itu dulu kan kalau ada tempat-tempat khusus kan harus diberi sesaji. Misalnya ada pohon besar di sesaji. Lalu di pertigaan jalan juga. Apa ya? Kecuali kan masuk akal itu. Kalau saya nafsirkan sekarang itu malah pertimbangannya sangat ekologis. Itu dibikin takut supaya orang tidak nebang gitu. Sekarang nggak ada yang takut, ya tebang, rusak semua gitu. Atau di pertigaan. Pertigaan itu kan tempat paling rawan untuk tabrakan ya. Kalau dibuktikan orang menjadi pelan-pelan, sebenarnya ada yang bisa masuk akal. Jadi itulah yang disebut kebijaksanaan lokal yang perlu kita pelajari. Dan saya mencoba itu. Jadi tidak tentu saja ada yang juga dikritisi ya, dikritisi. Terus terakhir satu biar lengkap. Jadi ini kalau ini personal juga, ini tradisi Jawa. Tradisi Jawa itu ada yang namanya pisungsung, persembahan. Jadi persembahan itu tanda-tandanya jelas. Kalau persembahan itu yang terbaik. Kalau menyembelih ayam ya ayam jago yang paling bagus. Kalau memberi pisang, persembahan pisang itu pasti yang namanya tada hujan ya paling bagus itu. Lalu kalau itu dihayati untuk hidup religius bagus. Jadi orang diserahkan kepada gereja, kepada Tuhan yang terbaik, tidak diminta lagi. Kalau diminta lagi namanya nanti timbel. Timbel itu tidak ada penegasan. Karena itu marilah kita bersyukur atas gereja Katolik yang respek. Respek itu tidak harus berarti setuju dan mengikuti ya. Jadi respek itu pertama-tama memahami, tidak mengkafirkan, tidak mengutuki, tapi kita dengarkan secara kontemplatif. Jadi kita dengarkan, kita hargai apa maksudnya. Kalau mau mendengarkan catatan, ya kita sampaikan catatannya, begitu. Baik, terima kasih. Ada lagi, saya saya terkesan dengan inspirasi yang Romo berikan. Ini hanya peneguhan bahwa Bunda Maria menunjukkan pada siapa masalah kita diselesaikan dan bukan menunjukkan dirinya sebagai tempat masalah diselesaikan. Saya kira ada mungkin ini berbagai pertanyaan yang ada sudah terangkum. Mungkin apakah ada hal lain yang mau disampaikan langsung dalam pertanyaan? Dr. Emon, ada dua pertanyaan lagi di atasnya yang belum terjawab, Dr. Emon. Ups, mungkin saya... Iya, dari Ibu Shirley dan dari Lindra. Ya, Romo, apakah para SY itu rutin? Saya kira tadi sudah dijawab oleh Romo bahwa 1 jam sehari melakukan eksamen dan lain-lain, itu tadi sudah dijawab. Yang kedua dari Lindra, saya mempunyai pertanyaan perihal bahan kontemplasi berdasarkan tradisi suci. Bisakah Romo berikan contoh tradisi suci apa yang bisa dipakai untuk berkontemplasi atau discernment? Kitab suci. Jadi misteri-misteri tentu saja tidak semua kitab suci ya terpilih. Jadi saudara-saudari, latihan rohani itu kan bahan utamanya kitab suci. Itu saja dipakai, tentu saja ada apa ya, ada tema-tema ya. Tapi kalau di pertanyaan seperti itu akan saya biasakan saja. Saya tuh kalau ngajak teman, ngajak orang itu membiasakan setiap hari, udahlah pakai penanggalan liturgi berulang-ulang. Nanti kalau penanggalan liturgi itu kalau sudah 3 tahun kan, rahasia penanggalan liturgi itu kalau 3 tahun mengikuti terus itu, kira-kira itu semua kitab suci sudah kita pernah sentuh. Tidak dalam arti 1 ayat pertama sampai akhir selesai, tapi semua kitab itu kekayaan tradisi gereja, liturgi gereja itu luar biasa juga. Lalu itu diikuti saja sampai nanti kita punya, karena diskresi itu kan hanya akhirnya membuat kita mempertimbangkan buat pilihan seperti Tuhan menghendaki gitu ya. Jadi cara merasa Tuhan, cara menalar Tuhan, cara bertindak Tuhan. Lalu yang dijadi ukuran adalah kehendak Tuhan, penandanya adalah penghiburan rohani, lalu buah-buahnya dirasakan orang sekitar, kita semakin menjadi berkat, dan yang lain-lain itu. Jadi kalau
bahan-bahan, mulailah dengan cerita-cerita bahan-bahan kitab suci sehari-hari. Dan tadi sudah ada contoh, ya, contoh misalnya contoh discerning person tadi dari Maria dan Marta, ya. Lalu contoh ketidakpantasan pada Petrus, lalu Maria bagaimana terlibat kenal Yesus, tapi juga dia bukan yang penyelesai masalah dan yang lain. Tapi umumnya saya mau mengatakan latihlah saja tiap hari, jadi biasakan membaca, teratur sampai akhirnya kalau sudah punya kebiasaan, kalau kita suatu lewat itu ada yang kurang gitu, itu rahasia struktur toh. Kalau kita sudah biasa berdoa jam 6 gitu ya, lalu tidak berdoa jam 6 itu ada yang kurang, ada diingatkan. Jadi hebatnya struktur itu kan tidak tergantung suka dan tidak suka. Kalau baru saja konferensi seperti ini lalu berkobar-kobar seminggu sampai lupa kerja gitu ya, keliru itu mesti malah roh buruk. Tapi ya sudah biasa, lalu bertekun sehari 20 menit. Kalau sudah punya, belum lama ini saya ngajari seorang, ya, dah Mbak baca aja setiap minggu, setiap hari setengah jam buku ini. Dah itu dianggap sebagai doa dengan latihan rohani. Ada gunanya, jadi membangun struktur dan bahan-bahan doa tadi itu. Begitu, dan yang penting mungkin juga dengan pembimbing, ya. Biasanya pembimbing bisa menunjukkan, karena kalau misalnya sendiri dengan kitab suci, ya kitab suci sebanyak itu mau dipilih yang mana, bingung juga. Oleh karena itu pembimbing juga penting. Jadi atau orang-orang terdekat, kalau dalam kelompok ini ada kelompok-kelompok sharing percakapan rohani juga berguna. Begitu. Baik, terima kasih Romo. Ya, saya kira itu semua pertanyaan sudah dijawab oleh Romo. Jadi mungkin kita menjelang akhir dari retret malam ini, kita telah mendalami dan membahas, berdiskusi tentang pertanyaan dengan mencakup dimensi kultural, budaya, pemahaman, pengalaman, pergumulan sendiri-sendiri, dan relasi sosialnya. Prosesnya telah kita lihat bahwa itu adalah sesuatu yang dinamis, kompleks, multidimensi, dan relasional. Lepas bukan dari sendiri-sendiri, dan berlangsung terus-menerus berkesinambungan. Jadi kalau kita lihat tadi awalnya ada dua kata kunci, pertobatan dan apostolik. Kelihatannya ada dimensi intrapersonal pada diri kita, khususnya dalam aspek pertobatan, dan ada unsur interpersonal, khususnya dalam aspek apostolik. Mungkin Romo ada menyampaikan statement penutup begitu untuk sesi kita ini. Baik, terima kasih Dok. Statement tertutup saya berkenaan dengan tema, kurang lebih saya mengatakan demikian. Setelah kita sejenak melihat salah satu aspek penting dari pertobatan, yaitu apostolis, bahkan mungkin demikian pentingnya menjadi konstitutif untuk mengatakan pertobatan kita itu sejati atau tidak, kita masih bisa melanjutkan dengan bertanya atau mengenali diri. Seberapa besar dan seberapa kuat cara-cara menghayati iman atau kerohanian kita itu menindakbubukkan kita sehingga malah membelenggu kita untuk keluar. Jadi itu Paus sudah menyebut juga gereja itu mesti keluar. Jadi kita mesti mencermati atau bertanya. Kalau mengatakan saya sudah punya kemurahan hati untuk juga komited membantu yang lain, kembangkan. Tapi kita perlu setiap kali bertanya, apakah cara-cara berdoa, cara-cara menghayati iman kita itu
tidak menggoda kita untuk nyaman di dalam diri kita sendiri, termasuk di lingkungan kita. Apalagi kita orang-orang Indonesia, kita punya panggilan khusus sebagai orang Katolik di bumi bangsa ini. Di komentar saya atau kata-kata saya itu, jadi marilah kita meneruskan inspirasi tema pertobatan apostolis ini untuk bertanya pada diri sendiri sejauh mana seberapa kuat cara kita menghayati iman atau mempelajari spiritualitas Ignatian ini menyemangati atau membelenggu kita. Kalau membelenggu kita, lalu kita perlu mohon rahmat pertobatan apostolis ini lebih daripada waktu-waktu sebelumnya. Demikian, Dokter, kata terakhir saya dari sesi ini. Terima kasih, Romo. Terima kasih Ibu Bapak semua yang telah berpartisipasi dan sama-sama belajar dan mendalami dan bercakap-cakap untuk pendalamannya. Saya tidak akan membuat kesimpulan, tapi masing-masing telah membawa apa yang didengarnya dan mengolahnya untuk kemudian kita menjalani perutusan masing-masing sesuai dengan panggilan yang kita terus-menerus hayati. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Terima kasih Romo atas pencerahannya. Dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Emon. Boleh Bapak Ibu untuk memberikan aplaus kepada Romo Sardi yang sudah luar biasa memberikan materinya, penjelasannya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Sardi, juga Kak Emon, dan juga semua yang terlibat pada acara malam hari ini. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, latihan doa pertobatan apostolis akan diadakan hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 pukul 19:30. Terus yang kedua, percakapan rohani diadakan tanggal 10, 13, dan 16 April, sesuai jadwal yang sudah pernah diberikan. Dan yang ketiga, retret penutup RDL akan diadakan offline di Wisma Kinasi. Hang ya. Hang ya, Bu. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta webinar, seperti biasanya kita akan ada kuis. Kuis ini hanya untuk peserta non-alumni SBS, juga tidak berlaku untuk panitia dan teman-teman yang sudah pernah menang. Hadiah berupa voucher 500.000 tidak bisa diuangkan, tetapi bisa untuk membayar atau sebagai potongan harga kursus-kursus SBS. Cara menentukan pemenangnya adalah jawaban yang paling cepat dan benar yang muncul di layar monitor saya, dan jawaban bisa ditulis di kolom chat everyone. Baik, Bapak Ibu siap-siap. Saya akan membacakan pertanyaannya. Kak Dina, pengumuman tadi terputus. Kak Dina, freeze pengumuman yang terakhir, Kak, tolong diulang, mereka masih. Iya, tolong. Ya, baik. Jadi ada 3 pengumuman. Yang pertama, latihan doa pertobatan apostolis akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023, pukul 19:30. Lalu yang kedua, percakapan rohani diadakan pada tanggal 10, 13, dan 16 April, sesuai jadwal yang sudah pernah diberikan. Dan yang ketiga, retret penutup FDL akan diadakan offline di Wisma Kinasi Bogor pada tanggal 26 sampai 27 Agustus, dibimbing oleh Romo Priyo. Bagi yang berminat ikut, sudah bisa diagendakan dari sekarang, dan silakan menghubungi panitia untuk mendaftarkan diri. Sampai di situ tadi ya, Kak Mevung.
Lalu untuk yang selanjutnya, soal kuis. Seperti biasanya, kuis ini hanya untuk peserta non-alumni SBS, juga tidak berlaku untuk panitia dan teman-teman yang sudah pernah menang. Hadiah berupa voucher 500.000 tidak bisa diuangkan, tetapi bisa untuk membayar atau sebagai potongan harga kursus-kursus SBS. Cara menentukan pemenangnya adalah jawaban yang paling cepat dan benar yang muncul di layar monitor saya. Jawaban ditulis di kolom chat everyone. Baik, sekarang siap-siap untuk pertanyaannya adalah, dari 3 tokoh yang malam ini diangkat sebagai figur teladan pertobatan apostolis, tokoh mana yang oleh Romo Priyo dijuluki sebagai Yesuit pertama? Ayo, pada baca enggak ya? Petrus, Maria, Marta, Lazarus, Petrus, Marta, yes. Betul nih, jawaban yang benar ini dari Dr. Riawan Chandra yang masuk pertama kali di layar monitor saya. Selamat ya, Dr. Riawan Chandra. Nanti panitia yang akan menghubungi Bapak. Baik, sebelum kita menutup acara webinar pada malam hari ini, kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu, semua peserta silakan on cam, akan dipandu oleh tim Zoom. Silakan. Bapak Ibu, mohon untuk membuka kamera, kita akan berfoto bersama. Mohon maaf mungkin agak lama, di layar saya ada 7 slide. Mohon untuk tidak chat terlebih dahulu ya, supaya tidak menutup gambarnya. Baik, saya akan mulai. Layar pertama, 1, 2, 3. Tahan dulu. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Ya, layar keempat, 1, 2, 3. Layar kelima, 1, 2, 3. Layar keenam, 1, 2, 3. Layar ketujuh, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Sito. Baik, Romo, Suster, Bapak Ibu, akhirnya kita di penghujung acara. Kita tutup acara webinar ini dengan eksamen. Dan sesudahnya kami minta tolong untuk berkat penutup dari Romo Sardi. Silakan Kak Sito.
Romo Sardi dan teman-teman mohon maaf sebelum berkat Tuhan. Mohon doa untuk Bapak Kun, SBS 4 dan Mitra Ignatian dari Paroki Tangerang. Malam hari ini wafat dipanggil Tuhan. Mohon doa Romo dan berkat. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri acara kita dengan mohon berkat Tuhan, juga berkat dan doa untuk Pak Kun. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dengan seluruh niat baik kita, juga dengan doa dan perhatian kita untuk menemani Pak Kun dalam perjalanan menuju Allah, Sang Pemilik Kehidupan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.